sepanjang sesuatu itu ada. Soalnya ada istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi, yaitu yang pertama itu yang ada atau being, dua itu kenyataan atau realitas reality, tiga eksistensi, keempat esensi, lima substansi, enam perubahan atau change, tujuh itu tunggal atau one, dan delapan jamak atau many. Selanjutnya dasar-dasar ontologi ilmu. Dasar ontologi ilmu sebenarnya ingin berbicara pada sebuah pertanyaan dasar, yaitu apakah yang ingin diketahui ilmu, atau bisa dirumuskan secara eksplisit menjadi apakah yang menjadi bidanglah ilmu. Nah, berbeda dengan agama atau bentuk pengetahuan yang lainnya, maka ilmu membatasi diri hanya kepada kejadian yang bersifat empiris. Secara sederhana, objek kajian ilmu ada dalam jangkauan pengalaman manusia. Selanjutnya, apa itu epistemologi? Secara etimologis, epistemologi berasal dari dua suku kata Yunani, yakni epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu, dan logos yang berarti disiplin atau teori. Dalam kamus Webster itu disebutkan bahwa epistemologi merupakan teori ilmu pengetahuan atau sains yang melakukan investigasi mengenai asal-usul dasar, metode, dan batas-batas ilmu pada pengetahuan. Adapun metode epistemologi, yang pertama itu metode induktif, adalah suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Misalnya, dalam melihat sesuatu bertolak dari pernyataan tunggal sampai pada yang universal. Yang kedua itu metode deduktif, metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Yang ketiga itu metode positivisme yang dipelopori oleh Agustin Comte. Metode ini berpangkal dari apa yang diketahui, faktual, dan bersifat positif. Yang keempat itu metode kontemplatif, yaitu pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi. Ini bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Yang kelima itu metode diakletis, tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penunturan, juga analisa sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Adapun persyaratan epistemologi, yang pertama itu ilmu menyarankan adanya objek yang diteliti, baik yang berhubungan dengan alam atau kosmologi maupun tentang manusia atau biopsikososial. Yang kedua, ilmu mensyaratkan adanya metode tertentu yang di dalamnya berisi pendekatan dan teknik tertentu. Yang tiga, pokok permasalahan atau subject matter atau focus of interest. Ilmu mensyaratkan adanya pokok permasalahan yang akan dikaji. Aliran epistemologi, yang pertama itu ada empirisme, realisme, idealisme, positivisme, dan pragmatisme. Selanjutnya, apa itu aksiologi? Beberapa definisi tentang aksiologi. Yang pertama itu adalah aksiologi berasal dari perkataan axios atau Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Yang kedua itu aksiologi dalam bukunya Supriya Sutama itu disebut sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Yang ketiga itu menurut Vermeer itu aksiologi terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu moral conduct, yaitu tindakan moral melahirkan disiplin khusus yakni etika. Yang kedua aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan melahirkan keindahan. Yang ketiga itu social political life, yaitu kehidupan sosial politik melahirkan suatu filsafat sosial politik. Yang selanjutnya adalah etika. Secara ringkas, definisi etika dan moral adalah suatu teori mengenai tingkah laku manusia, yaitu baik dan buruk yang masih dapat dijangkau oleh akal atau tindakan manusia yang dilakukannya dengan sengaja. Nah, yang pertama itu etika alamiah, etika objektif, etika universal, etika sosiokultural, etika ilmiah atau etika kritis. Selanjutnya
indah dan tidak indah. Nah, teori ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, teori estetika ekspresionis, teori estetika psikologis. Selanjutnya, jenis-jenis nilai. Hakikat nilai yang pertama itu nilai berdasar yang berasal dari kehendak. Nilai yang kedua itu nilai berasal dari kesenangan atau hedonisme. Yang ketiga itu nilai berasal dari kepentingan. Empat itu nilai berasal dari hal yang lebih disukai atau preference. Yang kelima itu nilai berasal dari kehendak rasio murni. Adapun kriteria nilai, yang pertama itu kaum hedonis menemukan standar nilai dalam kuantitas kesenangan yang diciptakan oleh individu atau masyarakat. Yang kedua itu kaum idealis mengakui sistem objektif norma rasional sebagai kriteria, dan kaum naturalis menemukan ketahanan biologis sebagai tolak ukurnya. Dan ada status nilai metafisik. Yang pertama itu subjektivisme adalah nilai semata-mata tergantung. Yang kedua, objektivisme logis adalah nilai merupakan hakikat pengalaman manusia, logis atau subsistensif, bebas dari keberadaannya yang dikenal. Yang ketiga, objektivisme metafisik adalah nilai merupakan sesuatu yang ideal, bersifat integral, objektif